Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua Bapak Ibu. Demikian juga ya untuk anak-anak kami di sini. Ibadah di sore hari ini menjadi lebih istimewa karena lebih banyak orang yang beribadah, khususnya untuk anak-anak yang berprestasi ya. Ternyata banyak juga anak-anak yang berprestasi dari gereja kita. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri untuk gereja kita. Satu kali semester atau sekali setahun ini dilaksanakan ya Bang Inang ya? Sekali setahun ya, iya. Maunya sekali seminggu aja biar rame gini setiap minggunya ya. Iya, ada prestasi yang paling rajin cepat datang ke sekolah contohnya ya, biar rame kita ibadah sore. Iya. Di sukacita kita pada sore hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan menyapa kita yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 15 sampai ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah firman Tuhan dengan topik minggu kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga yang kami kasihi anak-anak yang berprestasi pada saat ini. Satu yang sulit dilakukan oleh manusia yaitu menjadikan dia manusia yang setia. Saya melihat video, kalau kita mengetahui Bapak Ibu yang terjadi di Pati, ya, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah di minggu yang lalu kita katakan ya. Masyarakat turun ke jalan puluhan ribu, mungkin seratusan ribu. Dapat kita katakan tujuannya adalah kekecewaannya terhadap pemimpinnya, bupatinya, untuk menurunkannya. Karena dianggap tidak lagi memihak kepada masyarakat ataupun rakyatnya. Ada salah satu tokoh yang terkenal dari peristiwa itu yang bernama si Hussein. Dianggap itu dia pahlawan di dalam aksi massa itu. Luar biasa dia beraninya menggerakkan massa menghadapi para aparat. Dia dianggap pahlawan dalam peristiwa itu.
Banyak orang mengeluh-elukan, membanggakan dia, si Hussein itu. Tapi terakhir ada pula fotonya, ya kan? Foto bermesraan akrab dengan bupatinya itu. Pada videonya. Statement dia awalnya mengatakan, "Hei engkau Pak Bupati, tanggal 25 nanti kalau engkau tidak turun, kami yang akan menurunkanmu," katanya Hussein ini. Sekarang sudah lain ceritanya, nggak tahu nanti ke depannya bagaimana ceritanya lagi. Kalau kita mengikuti Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi, sulit dilakukan oleh manusia adalah menjadikan dia manusia yang setia. Ya tentu kenapa dia bisa seperti itu, pasti ada penyebabnya. Bisa saja ada ancaman, bisa saja ada godaan, rayuan, tawaran dan lain sebagainya yang membuat dia tidak setia. Ya memang banyak tantangan, banyak yang harus dihadapi untuk menjadikan seseorang itu setia. Tidak sedikit manusia hanya mementingkan kepentingannya. Tidak sedikit orang seperti itu. Hanya kepentingan yang paling utama bagi dia. Selama ini kita tidak dianggapnya, dianggap tidak ada kita. Tetapi sekarang karena ada kepentingannya, manis sekali senyumnya sama kita. Ada. Makanya ini anak-anak ini hati-hati ya, kalau ada yang tiba-tiba baik samamu, tiba-tiba senyum-senyum manis, selama ini enggak hati-hati, jangan-jangan dia ada maunya, ya kan? Makanya ada istilah, hati-hati kalau ada tiba-tiba senyum, jangan-jangan dia caleg katanya kan gitu ya. Masa-masa masa-masa pemilu hari itu. Banyak orang merubah karena kepentingannya. Selama ini menjadi temannya luar biasa, keakrabannya luar biasa, kekompakannya luar biasa, keharmonisannya, tertawa bersama-sama. Setelah tidak menjadi temannya, dia begitu membencinya. Demikian juga sebaliknya, dia begitu membencinya, tetapi setelah dia menjadi temannya luar biasa, dia terus memuji-mujinya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini realita yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya sulit untuk mencari. Sulit manusia itu menjadi manusia yang setia. Sulit menjadi manusia yang setia. Yang banyak apa? Menjadi korban setia. Seperti yang di lagu itu ya, dinyanyi itu ya, menjadi korban setia. Banyak orang yang menjadi korban setia. Tetapi ini yang mau disampaikan firman Tuhan kita pada saat ini. Kalaupun manusia seperti itu, tetapi Tuhan kita adalah kasih setianya kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini yang mau disampaikan firman Tuhan kita di sini. Dan ini yang menjadi berita sukacita. Ini yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya. Karena kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini bukan isapan jempol. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita fiktif.
Tetapi ini kenyataan bahwa kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam perjalanan umat Israel? Kita mengetahui bersama demikianlah jugulnya bahasa Indonesianya ya. Keras kepalanya umat Israel itu. Tetapi terus berulang-ulang kali Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya itu. Setelah umatnya itu berdosa, Tuhan tetap memberikan kesempatan, memarahinya, menasehatinya, berubah, Tuhan kembali mengasihinya. Ini kenyataan, ini realita, bukan fiktif, bukan dongeng. Tetapi inilah yang sesungguhnya, bahwa kasih setia Tuhan itu nyata-nyata di dalam kehidupan umatnya. Demikian juga kasihnya yang begitu besar itu tentunya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal, tidak ada selain dari Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kita. Inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk tetap berpengharapan dan bersukacita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena bagaimanapun yang terjadi, bagaimanapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, satu yang kita ingat, kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadikan kita kuat di dalam setiap pergumulan kita. Ini yang menjadikan kita mau bangkit di dalam keterpurukan kita. Ini yang menjadikan kita tetap optimis menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, kita ingat akan kasih setia Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan itulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita itu. Ini yang disampaikan Daud melalui firman Tuhan kita di sini, Mazmur 103 ini, Bapak Ibu. Bersyukur dia karena kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jaminannya itu bukan pada dirinya. Jaminannya itu adalah di dalam Tuhan. Karena apa? Ya manusia itu tidak bisa menjamin dirinya sendiri, apalagi menjamin orang lain. Itu sebabnya dikatakan manusia itu bagaikan rumput. Ayat 15 itu. Seperti rumput, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalinya lagi. Ya seperti itulah manusia. Tidak ada sesuatu yang pasti bagi dirinya. Dia akan menghilang. Dia akan binasa. Dia tidak bisa menjamin keselamatan akan dirinya sendiri. Apalagi menjamin orang lain. Dirinya sendiri aja tak bisa dijaminnya manusia. Itu sebabnya berulang-ulang kali firman Tuhan mengatakan jangan andalkan manusia. Andalkanlah Tuhan.
Bukan berarti di sana kita tidak perlu bergaul, bukan berarti kita tidak bisa meminta tolong kepada sesama, bukan itu maksudnya. Tetapi jangan andalkan manusia, andalkanlah Tuhan di dalam perjalanan kehidupanmu. Karena apa? Karena manusia itu tidak bisa untuk menjamin kehidupannya sendiri, apalagi menjamin orang lain. Saya berulang kali sering mengatakan, ya memang saya tidak bisa menjamin kehidupan saya. Keselamatan saya nggak bisa menjamin, hanya Tuhan yang bisa menjamin itu. Itu sebabnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya terutama di saat, berulang kali saya sering katakan, apalagi di pesawat ya. Nggak bisa kita menjamin keselamatan kita, berdoa aja lah. Ya, apalagi udah di atas pesawat kita ya, berdoa aja supaya kita diselamatkan Tuhan. Nggak bisa, itu membuktikan, salah satu membuktikan kita nggak bisa menjamin keselamatan kita. Itu sebabnya kita di sini diajarkan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan. Karena itu mari kita serahkan kehidupan kita. Masa depan kita, kehidupan kita, jaminannya ada di dalam Tuhan. Karena itu rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu karena engkau tak bisa menjamin dirimu sendiri, hanya Tuhan yang bisa untuk kehidupanmu. Rendahkan hatimu. Bersyukurlah kepada Tuhan kalaupun ada yang engkau miliki. Karena itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Demikian juga kalaupun belum ada padamu, tetaplah berpengharapan. Tetaplah bersukacita. Karena kasih setia Tuhan itu sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan kita di sini. Karena itu saya mau sampaikan juga untuk anak-anak di sini. Secara khusus untuk anak-anak yang berprestasi. Diajarkan di sini kasih setia Tuhan itu kekal untuk selamanya. Jaminan kehidupan kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa menjamin kehidupan kita sendiri. Karena itu sebagus apapun kehidupanmu saat ini, engkau tidak bisa menjamin untuk masa depanmu. Seburuk apapun kehidupanmu pada saat ini, itu bukan menjadi ukuran untuk menjamin kehidupanmu ke depan. Tuhanlah yang menjadi jaminan untuk kehidupanmu. Oleh karena itu serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan yang memegang kendali seluruh kehidupanmu. Dan lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu anak-anak semuanya yang masih sekolah, khususnya untuk masa depanmu, tetap berpengharapan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Demikian juga jangan bermegah diri engkau di dalam kehidupanmu. Tetapi tekunlah selalu dalam menjalani kehidupanmu, terkhusus untuk belajar ya, bagi yang masih sekolah. Saya yakin anak-anak yang berprestasi akan memiliki masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah terbuka lebar untukmu. Karena apa? Karena prestasimu itu menjadi ukuran engkau adalah orang yang baik, orang yang pintar. Kita harus mempercayai itu. Karena itu saya meyakini kalian adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang yang pintar itu lebih besar peluangnya untuk menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Karena apa? Dia akan lebih mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan tentunya dia akan memilih yang baik untuk kehidupannya. Kalian anak-anak yang pintar,
Kalian akan melakukan yang terbaik karena ada kata bijak yang mengatakan kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta. Tetapi tidak bisa mengalahkan dengan 30 fakta untuk satu orang bodoh. Sebanyak apapun fakta, kalau untuk orang bodoh itu akan sulit. Tetapi orang pintar akan tahu mana yang benar. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalian berpeluang untuk meraih masa depan yang cerah, masa depan yang terbaik untuk kehidupanmu. Amin. Kita berdoa.